Yang kasih Tuhan, apa kabar saudara? Kita memasuki bulan Agustus di hari yang pertama. Wow, dahsyat banget ya. Kita tanpa sadari sudah memasuki bulan ke-8 di tahun 2024. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita doa dulu ya sebelum kita saat teduh. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memasuki di hari yang pertama di bulan Agustus Tuhan. Welcome August. Terima kasih untuk bulan baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Keadaan kami selalu baik dan semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam sebagai seorang murid. Roh Kudus, urapi telinga kami, urapi mata kami, ajar setiap kami ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah lawanmu iblis, bukan manusia. Lawanmu iblis, ya, bukan manusia. Perhatikan di kitab Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 18. Ya, shalom semuanya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Judul perikopnya di kitab kita adalah perlengkapan rohani. Perhatikan, ya. Dalam menjalani kehidupan kita itu, lawan kita itu bukan manusia. Lawan kita bukan pasangan kita. Lawan kita bukan anak-anak kita, bukan ibu mertua, bukan orang tua, bukan. Atau bukan teman kita. Lawan kita bukan manusia. Tetapi ada spirit yang mengikat, yang membuat kita itu harus berhati-hati. Makanya pagi hari ini diingetin sama Tuhan, kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi spirit-spirit itu. Karena memang bukan manusia saudara yang kita hadapi. Perhatikan ya di ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Diawali kata akhirnya. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berhenti dulu sampai di sini. Wow, belum ngomong apa-apa aja saya baru baca firman Tuhan ini aja. Wow, kekuatan Tuhan dahsyat banget ini. Coba perhatikan, akhirnya diawali dengan kata akhirnya. Kita sudah melakukan banyak usaha gitu ya. Sudah berusaha untuk bangkit, berusaha untuk bisa memenangkan jiwa, berusaha untuk membuat kehidupan kita itu baik. Tapi lihat, akhirnya semua yang kita lakukan itu banyak gagal, banyak kecewanya, banyak tidak menghasilkan apapun. Makanya diawali dengan kata akhirnya. Sia-sia dah, semua yang kita lakukan udah sia-sia. Perhatikan yang ini, kata Tuhan begitu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuatnya di dalam Tuhan. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena siapapun. Tetapi hendaklah Anda dan saya kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bayangin. Sekarang keadaan kita seperti apa? Tekanan, hantaman, diperlakukan orang seperti apa? Perhatikan keadaan kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Gak hanya kuat di dalam Tuhan, tetapi kita juga harus di dalam kuasanya. Ini baru baca satu ayat aja yang saya rasakan adalah bahwa perlindungan Tuhan itu gak cuma ada di depan kita, casing kita, tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu ada dalam genggamannya Tuhan.
Makanya disebutkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan karena kepandaian kita, posisi jabatan kita, atau terkenal tidaknya kita, gede-gedeannya nama baik kita dan lain sebagainya. No. Tetapi semuanya itu nama baik gak ada sia-sia juga. Kita memiliki posisi yang paling tinggi sekalipun sia-sia juga. Kita punya segala sesuatu apapun sia-sia juga. Karena apapun itu Tuhan katakan kuat di dalam Tuhan. Di dalamnya di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Makanya kita sering kali kan kalau kita berdoa, misalnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di dalam itu. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus tahu bahwa kita harus hidup dalam kuasanya Allah. Makanya Kisah Para Rasul mengatakan bahwa apabila Roh Kudus turun atasmu, maka kuasa yang sama itu, yaitu kuasa Roh Kudus, akan dicurahkan kepada kita. Dicurahkan kepada kita. Kuasa yang sama bisa menyembuhkan orang. Kata-kata kita bisa teduh. Kita menjadi orang yang kuat. Tiba-tiba waktu kita lagi demam misalnya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau hai demam, keluar atas tubuhku. Aku mau punya tubuh yang sehat. Aku mau punya tubuh yang kuat. Diperintahkan. Sewaktu memerintahkan demam itu tadi keluar atas tubuh, kita menggunakan kuasa Allah di dalam dia. Nah, makanya banyak orang, Bu, saya itu sudah doa di dalam nama Tuhan Yesus loh, tapi kok nggak terjadi apa-apa. Lihat dulu, apakah hidup kita di dalam kuasanya Tuhan. Anak kita kalau lagi berantem misalnya, kita posisinya, contohnya Presiden Jokowi aja deh, ya. Kalau cucunya Jan Etes itu disakitin orang, dia itu cucu orang yang berkuasa. Dia tahu bahwa dirinya bakalan aman karena karena kakeknya itu presiden. Jadi dia mau diperlakukan orang seperti apa, dia tahu kuasa daripada si kakeknya ini. Sama seperti kita. Kalau kita mengakui keberadaan Tuhan, kita mengakui bahwa kita itu diterima oleh Tuhan, kita diampuni, ada kuasa dalam darah Yesus, maka seperti tadi tuh, sewaktu kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, waktu ngomong di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakui keberadaan Tuhan, kita percaya ada kuasa yang dahsyat atas nama itu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan demam keluar atas tubuh saya. Kenapa ada suatu keyakinan untuk memerintahkan demam atas tubuh itu? Karena ada kuasa di dalamnya. Jadi kalau kita tuh ngomong, Bu, sudah ngomong dalam nama Yesus tapi kok nggak terjadi? Karena kita tidak hidup dalam kuasanya Tuhan. Makanya pentingnya toh membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, agar supaya ada tudungnya Tuhan itu melingkupi kita. Lingkupiku dengan sayapmu. Supaya apa toh? Dilingkupi dengan sayap. Kita lihat burung Raja Wali. Waktu dia mau melatih kita terbang, ya, dicengkram kuat-kuat. Burung Raja Wali akan mencengkram kuat-kuat agar supaya anak Anda dan saya itu, anak yang akan dilatih sama Tuhan terbang tinggi itu, kita memang sedang dilatih untuk terbang tinggi. Tuhan tahu kita adalah orang yang takut ketinggian. Dicengkram supaya tidak jatuh. Nah, anak Raja Wali akan merasa aman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibunya kuat. Dia pegang kuat. Nah, ini artinya
tahu di dalam kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya di dalam Tuhan, dia tahu bahwa dia dicengkram, itu namanya di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, yang artinya tidak tidak meragukan lagi kuasa daripada Roh Kudus. Makanya terjadi yang namanya kesembuhan. Amin. Terjadi yang namanya pemulihan. Makanya perkataan kita mengandung kuasa. Ya, sewaktu kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau demam keluar atas tubuh saya. Nggak minum obat, kemudian istirahat dengan tenang, tiba-tiba bangun, udah keadaannya baik. Nah, itu artinya roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, bergerak sesuai dengan apa yang kita doakan tadi. Diperintahkan. Jiwa kita itu diperintahkan. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah ini. Siap-siap ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa toh? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nih, garis bawahi kata tipu muslihat. Yang dilakukan iblis itu semua menipu, saudara. Semua menipu. Yang dilakukan iblis itu menipu semua. Kita direndahkan sama iblis. Kita dicoba untuk takut, untuk khawatir. Dikasih tekanan demi tekanan. Dipertontonkan dengan kesukaran demi kesukaran. Lihat, tipu muslihat iblis. Jadi Anda dan saya harus paham, ketika kita mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, sampai gemeteran, sampai menimbulkan kelemahan tubuh, ingatlah firman Tuhan ini, bahwa intimidasi iblis itu semuanya palsu. Makanya jangan menggunakan perasaan, saudara. Di dalam Tuhan jangan menggunakan perasaan. Sebab iblis itu melepaskan yang namanya kuasa. Dia, coba lihat loh, kita gunakan perlengkapan senjata Allah untuk bertahan dalam melawan tipu muslihat. Jadi iblisnya tuh nggak ngelukai. Iblis itu nggak ambil pedang nancepin kita, enggak. Iblis hanya menghembuskan menghembuskan perkataannya lewat telinga dan mempertontonkan berbagai macam kesukaran, kadang berupa halusinasi, kadang berupa delusi, suara-suara, ya. Kita tidak bisa membedakan bagi orang yang sakit mental. Iblis berusaha memakai telinga, memakai mata untuk apa? Agar supaya orang yang sakit mental itu ngalami kematian. Saya dulu waktu kena sakit mental juga begitu. Sewaktu saya kena sakit mental, iblis memperdengarkan segala sesuatunya di telinga saya. Bunuh Kathy orang itu, sakitin Kathy orang itu. Oh, mata saya dikaburkan dengan kebenaran. Gak terjadi apa-apa, mata saya tiba-tiba melihat seperti ada kekacauan, ada tekanan dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya palsu. Makanya saya bilang, Anda yang kena sakit mental, Anda tuh bisa sembuh total. Kalau seorang Kathy saja bisa sembuh total dari sakit mental yang seberat itu, yang sampai saya keluar masuk ke psikiater berkali-kali, saya bisa pulih pada akhirnya. Karena saya tahu bahwa semua yang saya dengar selama ini, semua yang saya lihat selama itu, semuanya itu palsu. Makanya halusinasi kan gak benar. Delusi itu juga gak benar. Dikaburkan pandangannya, dikaburkan telinganya. Iblis itu tuh bergeraknya lewat telinga. Makanya kalau telinga kita tuh tidak mendengarkan firman Tuhan, maka yang ada iblisnya yang ngomong. Takut aja terus. Ada jemaat Tuhan kalau akhir bulan selalu DM saya, aduh Bu, besok awal bulan ini sudah hari baru awal bulan. Aduh Bu, itu orang itu pasti DM saya. Aduh Bu, saya takut Bu. Ini waktunya bayar Bu. Ketakutan, kekhawatiran itu intimidasi. Ada ibu-ibu yang DM ke saya, ibu itu selalu tiap kali DM, tiap kali takut pasti DM saya. Bu, saya kok makin takut ya Bu. Bu, saya kok makin takut ya Bu. Ya ini
iblis mencoba untuk memberikan tipu muslihatnya supaya kita mengalami ketakutan. Makanya kalau telinga kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau mulut kita tidak mengucapkan firman Tuhan yang ada, kita akan menjadi takut. Persis seperti yang dihembuskan iblis. Takut. Bikinlah takut. Takut, khawatir itu semuanya itu kamuflase, saudara. Apa yang kau takutkan, itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan bilang begitu kan. Tapi realitanya Bu, iya, iblis akan mempertontonkan kita realita. Kita itu kalau sepanjang hidup kita itu terus mempercayai realita, kita akan jadi orang stres, saudara. Kita akan menjadi orang yang frustrasi. Karena yang namanya 5 roti dan 2 ikan, itu kan mustahil semua. Kalau 5 roti dan 2 ikan, Tuhan katakan bahwa itu bisa mencukupkan kebutuhan 5.000 orang, bahkan gak cuma 5.000. Itu kan disebutkan punya anak, punya istri, punya anak. Berarti kan lebih dari 5.000 toh. Bisa 10.000, bisa 12.000. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Yang artinya apa toh? Kalau di dalam Tuhan Anda terus mempertontonkan mata dengan realita-realita terus, maka kita akan menjadi orang yang frustrasi. Ya Pak ya. Mujizat itu kita lihat itu berdasarkan realita atau tidak. Nah, berapa sering kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tuhan kasih spill-nya, kita dikasih mujizat sama Tuhan. Tiba-tiba waktu kita doa, orang bisa sembuh. Lu siapa saya, siapa Anda? Tetapi selama ada kuasa daripada Tuhan, sekalipun Anda itu cuma ibu rumah tangga, sekalipun Anda itu gak kerja, sekalipun Anda itu, ya mungkin Anda direndahkan sama orang, tapi kalau Tuhan mau pakai, dahsyat. Makanya pentingnya kita itu tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kuasanya Tuhan. Hubungan, intimacy, itu penting. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti kita akan bahas, senjata Allah itu apa saja. Itu yang harus kita pakai, supaya Anda dan saya bertahan. Nih loh, dikasih bertahan. Makanya jangan keseringan, Pak, Bu, pendeta doakan saya. Dengar baik. Yang membuat kita dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit ngalamin tekanan, ini karena ini. Kita tidak tahu bahwa Anda dan saya itu diberi kuasa yang sama. Anda dan saya harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena semua yang kita hadapi itu tipuan semua. Tapi kenyataannya Bu, besok itu saya harus bayar uang sekolah, tapi uangnya nggak ada. Jangan pakai kacamata jasmani. Karena di dalam Tuhan, itu kita harus percayakan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja kalau kita meragukan kuasa Tuhan. Kita lihat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu tadi yang saya katakan. Musuh kita bukan manusia. Jadi kalau Anda direndahkan sama orang, kalau Anda lagi berantem sama seseorang, bukan orangnya. Kita harus tahu, bukan orangnya. Jadi seringkali kita nggak sadar toh, ini orang benar-benar sakit jiwa ya. Ini orang itu benar-benar nggak punya hati ya. Nah seringkali kita ngomong begitu kan. Bukan orangnya, saudara. Tapi roh yang mengikat kepada dia. Lihat ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nanti ya minggu depan di Komsel Breakthrough, saya akan menjelaskan lebih detail. Saat teduh ini nggak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Penguasa-penguasa itu seperti apa, pemerintah-pemerintah seperti apa, penghulu-penghulu seperti apa, nggak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Jadi, yang kita lawan adalah spirit. Contoh, saudara ya. Ketika keluarga kami diserang dengan ilmu jahat berupa okultisme. Orang itu serang kami karena keluarga kami adalah keluarga politik. Dari almarhum bapak saya dan kakak saya. Kami itu keluarga politik semuanya. Itu serangan okultismenya tuh kuat sekali. Karena pada waktu itu kami itu ya jadi Kristen biasa gitulah ya, yang pengalaman doanya itu nggak terlalu seperti apa, dan saya pada waktu itu juga belum mengerti tentang ini.
Wah, iblis itu betul-betul ya. Orang akan dibuat begini. Kalau kamu lawan okultisme dengan okultisme, lawan setan dengan setan. Jadi sama-sama cari dukun semuanya. Itu kan orang yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Tapi begitu saya belajar firman Tuhan, oh rupanya dulu itu keluarga kami salah. Dari situ saya tahu bahwa spirit yang mengikat. Orang kalau pergi ke dukun, kan kita tuh kan nggak bawa apa-apa tuh. Maksudnya tuh tidak ada apa-apa yang kerja setannya. Yang kerja setannya, makanya ada santet, ada tenung, dilepaskan sihir, ada teluh dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan penguasa-penguasa di udara, spirit. Lawannya bukan manusia, bukan darah dan daging. Iblis melepaskan itu semuanya. Makanya iblis tuh kalau mau menghancurkan kita, mau berantem sama orang, mau melakukan apa saja, tetap spiritnya yang dilepaskan. Spirit kebencian, spirit sakit hati, spirit kepahitan. Nah itu dilepaskan. Tanpa kita sadari kita menjadi orang yang pahit. Kita menjadi orang yang dilukai. Makanya kita kan nggak bisa mengampuni. Susah mengampuni itu karena apa? Diikat sama iblis dengan spirit kebencian. Makanya seringkali saya katakan, Anda kalau punya masa lalu belum beres, beresin. Karena masa lalu yang belum beres itu dipakai iblis untuk memperbudak kita dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Berapa banyak orang nggak bisa mengampuni suaminya, berapa banyak orang nggak bisa mengampuni ibu mertuanya, karena di dalam dirinya dibiarkan luka. Nah luka itu penyebabnya adalah spirit yang dilepaskan iblis, spirit kebencian, spirit kemarahan, spirit kekecewaan. Makanya perlu yang namanya dilepaskan. Nah itulah yang disebut dengan penguasa-penguasa di udara. Nanti ya di Komsel Breakthrough saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi perlawanan kita bukan manusia. Termasuk kalau misalkan dalam pasangan hidup, salah satunya ada yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, bukan suaminya atau istrinya atau pasangannya yang kita benci, tapi spiritnya yang ngikat. Spirit perselingkuhan. Anak main games, spirit games online. Jangan salah saudara, games online itu ada spirit yang mengikat. Pasti banyak orang nggak tahu. Kenapa banyak anak-anak itu suka ngomong kasar, nggak taat dengan orang tuanya, tiba-tiba menjadi anak yang memberontak. Biasanya yang saya tanya adalah gimana hubungan orang tua dengan anak? Apa yang dilakukan anak? Apakah anak terikat dengan games? Kalau mereka mengatakan terikat dengan games, ya sudah. Itu. Jadi doanya bukan makanya saya suka mengajarkan kepada Anda semua, kalau doa itu jangan doa umum. Tuhan berkati suami saya, berkati istri saya supaya mereka bertobat. Lo bertobat karena apa? Mesti ditembak. Makanya perlengkapan senjata Allah itu kita seperti orang yang berperang. Nembaknya mesti pas. Spirit yang ngikatnya apa? Ini tadi kan dikatakan bahwa karena perjuangan, kita lihat loh, perjuangan. Berarti Anda dan saya mesti rajin, mesti bayar harga untuk bisa melawan, menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, itu tadi, bukan manusia. Makanya salah saudara kalau kita membenci manusia itu salah. Tetapi pemerintah, ini tadi yang saya bilang, spirit-spirit jahat, termasuk sakit penyakit. Iblis bisa melepaskan sakit penyakit itu sebagai spirit. Saya beberapa waktu yang lalu ya, sekian tahun yang lalu, kakak saya dipindahkan ke suatu lokasi yang baru begitu. Kakak saya itu tuh nggak pernah sakit, nggak pernah seperti apa. Tiba-tiba nyampe di sana itu tuh dia kakeknya sakit. Waktu saya doain, rupanya saya melihat bahwa ada yang nggak suka sama dia. Kakak saya ini kerja di pemerintahan. Saya nggak bilang sama dia bahwa ada orang yang berusaha untuk menyingkirkan kamu. Saya cuma bilang doa ya mas. Saya bilang doa. Nah ini
Iblis melepaskan spirit sakit penyakit lewat manusia. Kenapa kok lewat manusia? Ada orang berusaha menyingkirkan. Bagi orang yang kerja di pemerintahan pasti tahu deh ya, yang namanya sikut-sikutan posisi jabatan. Anda pasti tahu deh apa yang saya maksud. Yang namanya posisi jabatan itu tuh, wah nyerangnya itu, aduh. Orang tuh bisa tiba-tiba dibuat sakit. Orang tiba-tiba tuh bisa dibuat gila. Saya punya ibu saya tuh dulu bisa dibikin orang tuh hilang ingatan. Itu kalau bukan orang yang hati nuraninya seperti iblis, gak akan melakukan ini. Makanya saudara jangan main-main sama iblis. Ketika kita menginjakkan kaki di perdukunan, Anda main-main sama okultisme, Anda menyerahkan kehidupan ke dalam kuasa iblis. Karakter kita, cara kita ngomong, cara kita berperilaku persis iblis. Makanya lihat, sewaktu ibu saya dibikin gila sama orang, yang bikin gila itu perlakuannya sama kayak iblis. Berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan kehidupan masa depan orang. Hidupannya jadi kayak iblis. Makanya yang Alkitab mencoba untuk menyebutkan bahwa lawan kita bukan manusia, tapi iblis. Makanya penting sekali kita diminta kepekaan sama Tuhan. Peka untuk bisa melihat situasi yang ada di dalam keluarga. Nah, jadi Anda kalau misalkan masih mengatakan bahwa memangnya ada ya dukun, santet, sihir, itu memangnya masih ada ya. Buka mata. Makanya kalau misalkan ada orang, ada saudara kemarin itu yang menyepelekan banget. Bu, zaman segini kok ya percaya dukun. Loh, saya memang gak percaya dukun. Tapi realitanya bahwa yang namanya santet, tenung, teluh itu masih ada. Kalau ada orang mengatakan bahwa apaan sih, gak usah jual-jual kayak begitu deh. Nah, orang kalau gak ngerti, gak tahu firman Tuhan, gak ngerti. Di firman Tuhan aja sihir ada loh, tenung ada loh. Ini termasuk penguasa-penguasa di udara itu yang kayak begitu. Makanya bagi Anda yang mengatakan hari gini masih percaya yang namanya tenung, sihir dan lain sebagainya, Anda kalau belum ngalamin, jangan ngomong. Itu berbahaya. Keluarga kami itu tahu banget okultisme dari zaman nenek moyang. Makanya puji Tuhan, saya secara pribadi sudah melakukan pelepasan. Sekarang malah melepaskan orang. Jadi itulah karena saya tahu bahwa lawan yang kita lakukan itu bukan manusia, tapi ini penguasa-penguasa. Sebab itu, Tuhan sudah kasih tahu bahwa Anda dan saya harus hidup di dalam Tuhan. Harus hidup di dalam kuasanya, yang artinya kita hidup dalam tudungnya Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita semua harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Itu perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa perlawanan kita bukan manusia, adalah penguasa-penguasa. Iblis melepaskan roh kemiskinan supaya kita miskin terus. Nah, itu yang harus dipatahkan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Perhatikan, melawan dan tetap berdiri. Sekalipun kita diperhadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran, tekanan kehidupan yang begitu luar biasa dahsyatnya, tetap teguh berdiri. Makanya penting sekali melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Kita melakukan itu setiap hari aja, serangannya gede banget. Apalagi kalau enggak. Jadi, ini ayat yang ke-14, perhatikan ya. Jadi, berdirilah tegak. Jangan dikit-dikit ngomong, aduh aku gak kuat. Gak gampang loh hidup kayak aku begini. Maaf ya, kalau kita tuh suka ngomong kayak begini, membanding-bandingkan persoalan hidup kita tuh kayaknya hidupnya lebih berat gitu, lebih hancur gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sedang melemahkan diri kita sendiri. Kok aku takut ya Bu? Kok aku khawatir ya Bu?
engkau sedang melemahkan dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan, jadi berdirilah tegap. Tahu kan berdiri tegap itu seperti apa? Dia nggak loyo. Dia tidak membiarkan dirinya mengalami kelemahan tubuh. Dia tahu caranya membangkitkan diri. Makanya kalau misalkan pasukan TNI gitu, kalau dikatakan siap gerak, artinya apa tuh? Dia siap. Siap. Dia berdiri tegak. Akan dilihat orang yang siap gerak, berdiri tegak, tangannya begini, pandangannya ke depan, berawas-awas, bersiap, siap gerak, artinya siap toh. Nah ini juga begitu, berdirilah tegak. Jadi bukan dikit-dikit, kok aku mengalami ini ya, kelemahan tubuh ya, kok aku jadi gampang takut ya, aduh gimana ya Bu. Nah ini, berdirilah tegak. Karena ketika kita ngomongnya sudah negatif, maka yang terjadi adalah seluruh dari kepala atas sampai ujung kaki lemah semuanya. Penting sekali kita tuh ngomongnya positif. Makanya tadi di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, kamu kuat di dalam Tuhan, kamu harus tinggal di dalam kuasanya. Gak cuma kuat di dalam Tuhan saja, tapi harus ada di dalam kuasanya Tuhan. Jadi kalau kita gampang saudara, saya pun menetapkan diri saya, kalau ketika saya sudah mulai, kekhawatiran saya sudah mulai melanda, berarti saya sudah keluar dari kuasanya Tuhan. Makanya cepat-cepat untuk memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya semuanya baik, semuanya baik. Semua baik, semua baik. Sekalipun realitanya nggak baik, sekalipun realitanya nggak ada jalan keluar, melatih jiwa, melatih tubuh, memerintahkan jiwa, memerintahkan tubuh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Pujian, penyembahan itu adalah senjata Allah. Jadi itu memerintahkan jiwa, tubuh, roh yang ada di dalam kita untuk memperkatakan bahwa semua baik. Waktu kita ngomong semua baik, aku percaya semua baik, ada kuasa Allah. Dan ini, di dalam kekuatan kuasanya, kuasa Allah turun. Tapi coba bandingkan, kalau kita mengatakan, aduh kok gini ya, makin hari makin susah ya, tokonya makin sepi. Sewaktu kita ngomong begitu, pasti lemah toh. Mau doa nggak ada power, karena udah ini duluan, udah merasa kecil, udah merasa kalah duluan, udah merasa bahwa tidak akan terjadi sesuatu hal yang lebih besar lagi. Harapan kita tiba-tiba tuh jadi merendah, nggak ada kekuatan untuk sebuah pengharapan. Makanya firman Tuhan katakan, berdirilah tegak. Jangan biarkan semua ini mulut kita itu ngomongnya negatif terus. Penyakit gak sembuh-sembuh, buang-buang duit, udah ke dokter berkali-kali, gak sembuh-sembuh, mengeluh terus. Makanya Tuhan tuh membenci orang yang bersungut-sungut. Sewaktu bangsa Israel bersungut-sungut dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut, Tuhan marah toh? Ya pasti Tuhan marah, karena bersungut-sungut yang artinya mengeluh, yang artinya marah, yang artinya kecewa, itu hanya akan melemahkan tubuh. Makanya orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, cek dulu apa yang kau ucapkan, cek dulu apa yang kau pikirkan, dicek dulu apa yang kau dengar. Overthinking juga begitu. Dengar apa sih kok sampai overthinking? Kenapa kok sampai ketakutannya itu sampai membawa masa depan itu kok kayaknya gak ada harapan ya? Gak ada harapan deh, udah kejual deh ini rumah saya. Nah, tidak mempersiapkan diri. Kalaupun sekalipun rumahmu yang satu-satunya itu kejual, bukan berarti kiamat loh. Tuhan bisa buka jalan. Makanya percayalah akan kuasanya. Makanya dikatakan di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya.
Di dalam kekuatan kuasanya, makanya bisa memperkatakan itu. Rumahnya mau dijual sekalipun untuk bayar utang. Kalau Tuhan katakan, aku akan pelihara engkau, Tuhan akan pelihara. Sekalipun kita akhirnya ngontrak atau ngekos, semuanya dalam hal sederhana, it's okay. Mengucap syukur. Ngomong mah enak bu, ya itu. Karena tidak memerintahkan tubuh, jiwa dan roh. Yang ada apa? Kemarahan, kefrustrasian, ngomong gampang. Melakukannya itu tuh yang susah. Nah ini, waktu ngomong seperti ini merendahkan kuasa Tuhan. Waktu ngomong aja gampang, itu merendahkan kuasa Tuhan. Waktu mengatakan, ibu emang gak ngalamin itu sedang melemahkan dirimu sendiri. Sadar gak itu? Makanya kalau ada jemaat yang komen kayak begitu, saya katakan Anda sedang melemahkan doa Anda sendiri. Tidak percaya kuasa Tuhan. Disuruh doa, jemaat gak butuh doa, jemaat butuh support. Alamak, ada loh yang komen model kayak begini. Anda butuh apa? Tuhan katakan toh, sewaktu 5.000 penduduk itu membutuhkan makanan, Tuhan tanya toh, kamu punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Ya sudah bawa sini. Tuhan ngajarinnya apa? Begitu Tuhan menengadah ke atas, artinya apa toh? Ucap syukur. 5 roti dan 2 ikan itu tuh memang gak cukup. Tuhan juga tahu itu gak cukup. Tapi sewaktu Tuhan menengadah ke atas, dia melihat ke atas yang artinya apa toh? Dia tahu bahwa Bapa di surga akan mengubah 5 roti dan 2 ikan itu untuk mengubah keadaannya. Dan kejadian bahwa itu bukan dongeng. Terjadi. Rumah saya yang ada di Madiun, udah waktunya ditarik bank pada waktu itu. Realitanya adalah kesusahan. Mau utang kayak apapun, mau jual aset apa, gak punya aset. Satu-satunya aset yaitu udah mau ditarik sama bank. Realitanya adalah gak punya kekuatan buat itu, mempertahankan rumah. Realitanya. Makanya waktu menengadah ke atas seperti yang Yesus lakukan, itu kita lagi mempergunakan senjata Allah ini. Waktu kita mengucap syukur, kita lagi menghancurkan yang namanya kekhawatiran. Waktu kita mengucap syukur, kita lagi membabat habis segala bentuk overthinking itu. Makanya jangan pernah mengatakan susah bu, gak mungkin bu, aduh. Kalau sudah berdoa jangan kau patahkan sendiri. Percuma kita berdoa, makanya tidak terjadi mujizat karena apa? Kita suka mengeluh. Aduh bu, kok makin hari makin begini ya bu? Udah doa makin susah. Melemahkan imanmu sendiri. Lihat toh. Itu yang dilepaskan iblis. Iblis berusaha melemahkan doamu. Iblis berusaha mengaborsi doamu. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu diambil sama iblis. Makanya visi iblis apa toh? Mencuri, dicuri itu. Sukacitamu lagi dicuri. Kekuatan doamu lagi dicuri sama iblis. Untuk membunuh pengharapanmu. Makanya muncul toh kalimat, ngomong aja gampang, ngadepinnya susah. Nah itu, pengharapannya lagi dibunuh sama iblis. Kekuatannya udah dicuri nih. Makanya bisa ngomong aja gampang. Nah itu, kekuatannya lagi dicuri sama iblis. Makanya hati-hati saudara. Ketahui betul pekerjaan iblis. Dia mencuri, membunuh. Dengan tujuan agar Anda dan saya binasa. Makanya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur itu senjata firman. Perlengkapan senjata Allah loh. Mengucap syukur. Kalau misalkan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sama atau seperti yang saya saksikan kemarin itu. Sewaktu rumah saya roboh. Saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa mengatakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Waktu saya ngomong Tuhan Engkau baik. Baik isi kepala saya, baik dari atas ini sampai ke bawah. Saya sedang membangkitkan. Seperti yang di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Sekalipun mata jasmani saya melihat kesukaran. Rumah saya hancur bagian belakang. Butuh dana, butuh biaya. Butuh mikir.
cari tukangnya di mana, ininya gimana, saya nggak ngerti tukang, saudara, saya nggak ngerti tentang bangunan. Berdirilah tegap. Saya memerintahkan tubuh, jiwa, dan roh saya, berdirilah tegap. Makanya saya nyanyi, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Waktu nyanyi seperti ini, saya sedang berdiri tegap, persis seperti yang di ayat yang ke-14. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran itu artinya apa? Berdiri sebagai orang yang hidupnya mesti benar. Mempercayai Tuhan itu hidup benar. Melakukan firman Tuhan. Kan Tuhan katakan janganlah kamu khawatir. Saya berusaha untuk tidak khawatir. Ini lagi berikat pinggangkan kebenaran. Orang-orang yang overthinking, dia tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya baca lagi firman Tuhannya. Lebih dalam lagi muji nyembah Tuhannya. Anda yang gampang banget mengalami kelemahan tubuh, deep worship, nyembah Tuhan lebih dalam. Ini berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Hiduplah yang benar, saudara. Jangan membenci orang. Jangan punya balas dendam sama orang. Jangan tidak mengampuni. Karena orang-orang yang menyimpan kepahitan tidak akan pernah punya kuasa apa-apa, kecuali kuasa iblisnya yang ditaruh. Makanya kenapa kalau kita ngutuk sama orang terjadi. Banyak orang itu terlalu bangga. Hati-hati ya, kalau saya sudah ngomong, hati-hati, itu akan kejadian. Sadar gak, saudara? Itu iblis yang ngomong, ditaruh di sini. Saya pernah tuh, saudara, mendengar orang ngomong begitu di depan saya. Kamu gak akan punya masa depan, Kathy. Itu orang tuh ngomong di depan saya. Waktu dia ngomong di depan saya begitu, saya tersenyum dan saya katakan dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat perkataan kau ya iblis. Setiap kutuk aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengikat engkau iblis. Aku aborsi dalam nama Tuhan Yesus. Itu perkataan tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Enggak kejadian tuh. Makanya perlu yang namanya kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Tahu saudara, orang yang ngomong seperti itu ada di mana? Dia mengalami frustrasi, saudara. Masuk ke rumah sakit jiwa. Ketika ngomong begitu di depan saya sudah melayani, saya hidupnya diberkati. Itulah pentingnya, saudara. Ketika ada orang mengutuk kita, itu diikat itu perkataan iblisnya, diaborsi itu kekuatan iblisnya. Makanya hidupnya mesti benar. Pujian, penyembahan itu tuh kekuatan. Doa yang kuat, baca firman Tuhan. Ini perangkapan senjata Allah. Saya pernah saksikan toh, sewaktu orang kirim tenung ke tubuh saya bisa merasa orang kirim sesuatu ke tubuh saya. Saya merasa diri saya tuh gak enak banget. Orang berusaha untuk kirim tenung. Tapi yang saya lakukan, saya cuma berbahasa roh. Saya cuma berbahasa roh. Sambil saya itu ambil gitar. Saya cuma berbahasa roh. Roh Kudus bergerak atas tubuh saya. Enggak lama itu hilang. Hidup benar, berbaju sirahkan keadilan. Hidupnya mesti benar, dijaga hatinya. Kalau Anda pengen lepas dari ikatan-ikatan roh jahat, dijaga hatinya. Jangan punya kepahitan, jangan punya dendam, jangan punya sakit hati. Mengampuni. Lawannya iblis. Iblis itu gak suka kasih, saudara. Lawan iblis itu kasih. Jadi kalau kita penuh dengan kepahitan, kita butuh kasih Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu dilukai oleh seseorang, saudara ya. Oleh adik rohani saya begitu. Mungkin gak sengaja dia melukai. Tapi hati saya terlanjur terluka. Tapi kemudian Tuhan tegur saya. Kamu yang membuka celah hatimu terluka. Makanya sempat nggak enak, saudara. Makanya kita hidup itu penuh dengan kebenaran. Berarti kalau saya terluka, kalau saya marah, kalau hati saya pahit, berarti saya tidak hidup dalam kebenaran. Berarti saya hidup tidak dalam keadilan. Seperti ini tadi tuh, berbaju sirahkan keadilan. Saya harus paham betul bahwa saya harus mengampuni. Saya harus mendoakan. Saya harus melepaskan pengampunan.
Saya sebutkan namanya. Tuhan, aku mengasihi. Saya sebutin namanya, begitu ya. Saya mengasihi dia ya Tuhan. Waktu ngomong begitu, wah, iblis berusaha untuk kasih tahu kita kesakitan, direndahkan, disepelekan. Wah, dipertontonkan itu dengan penuh kesakitan, sampai tangan saya itu saya genggam begini, saudara. Sampai saya kepal begini. Waktu saya sebutin namanya, aduh rasanya. Tapi saya paksakan diri. Ini artinya berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, bersikap adil. Kalau Tuhan mengampuni dosa saya juga harus mengampuni dosa dia. Itu gak enak banget pada waktu itu. Saya genggam tangan saya, tiap hari saya sebutin namanya. Saya harus pulih, saya harus sembuh. Sembuh, saudara. Tiba-tiba saya telepon orangnya, saya minta maaf, sekalipun saya yang dilukai, saya minta maaf. Saya jelaskan perasaan saya waktu itu. Sudah, selesai. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Makanya pentingnya kita itu mengenal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan melakukannya. Berdiri tegap. Lihat, berdiri tegap. Orang yang berdiri tegap itu tidak gampang overthinking. Orang yang berdiri tegap tidak gampang khawatir, apalagi ketakutan. Berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Makanya saudara, melayani. Hidup itu tuh jangan tentang gue dan gue. Pikirannya tuh cuman keluarga aja, yang penting happy gue-nya, tapi gak pernah melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh kayak apa sih? Memenangkan jiwa di rumah, pasangan hidupnya tuh dimenangkan. Kalau kita berdoa, bangun hubungan, saudara. Dengan Tuhan itu diajak. Ajak pasangannya untuk bangun mesbah keluarga, ajak anak-anaknya berdoa. Itu memenangkan jiwa, itu melayani. Mengampuni kesalahan orang, itu juga melayani. Ya. Mengampuni kesalahan orang, mendoakan orang. Makanya saudara, saya selalu ajarkan setiap hari minimal 1 orang. Nih ya, saya minta yang ikut live, baik di Instagram ini maupun nanti yang nonton di YouTube, perhatikan, Anda saya kasih tugas, setiap hari minimal 1 orang, layanin. Entah itu didoakan, entah itu dikunjungin, bawain kue gitu ya. Anda kan pintar tuh bikin kue. Nah, bawain. Kunjungin rumahnya, doakan, itu melayani saudara. Minimal 1 orang. Dibuka WhatsApp-nya, say hello, didoakan namanya. Kalau ada temannya sakit ditelepon, itu sudah melayani. Kebiasaan-kebiasaan melayani Tuhan seperti ini, damai sejahtera penuh di hatimu. Damai sejahtera kan penuh. Saya masih ingat betul saudara, pada waktu saya kena PHK. Tuhan suruhnya apa saudara? Kathy, ambillah salah satu lembaran deposito kamu, cairkan. Beli sembako, bagikan ke orang-orang miskin. Bayangin, baru kena PHK, Tuhan minta saya cairkan deposito untuk bikin gitu. Kira-kira, pikir aja sendiri saudara, gimana perasaannya? Bingung cari kerjaan susah. Tuhan mintanya apa? Layanin. Tapi lihat saudara, ketaatan akan menimbulkan damai sejahtera. Saya lakukan. Saya ambil salah satu itu ya, lembaran deposito saya cairkan. Saya lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Ini belinya apa? Sembakonya apa? Beli ini. Baginya kemana Tuhan? Ke sana. Begitu sudah selesai, tahu saudara, nyampe di rumah, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Taat. Saya tidak menyayangkan yang deposito itu. Apakah pada waktu saya mencairkan deposito dan membagikan kepada orang-orang itu keadaan saya baik? Uangnya yang makin habis. Tapi yang di dalam sini gak bisa dicuri oleh siapapun. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang ada di dalam sini gak bisa dicuri oleh siapapun. Makanya hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, di dalam kuasanya, saya melakukan firman Tuhan ini.
Makanya nggak punya uang nggak masalah. Karena saya tahu hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya tahu hidup dalam kerelaan. Makanya ini disebutkan apa? Kakimu berkasutkan kerelaan. Rendah hati. Memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan cuma kita tahu firman Tuhan tapi nggak bisa menerapkannya. Percuma. Kalau Tuhan suruh ampuni, saya juga harus. Tadi seperti yang tadi saya saksikan tadi. Begitu saya dilukai, saya harus berjuang bagaimana caranya mengampuni. Sekalipun mengampuni di hari pertama nggak bisa, hari kedua nggak bisa, butuh seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, tetap aja berusaha. Nanti lama-kelamaan bisa. Akan membiasakan diri hidup berdamai dengan semua orang. Ya, dalam segala keadaan, nih lihat, dalam segala keadaan, mau keadaan baik atau tidak, hati-hati, pergunakanlah perisai iman. Makanya saat teduh itu jangan nunggu semuanya hancur dulu. Kalau hidupnya udah enak, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya semuanya, nggak pernah saat teduh, nggak pernah ibadah, kita nggak punya kekuatan. Begitu kena masalah udah, kok gini, kok hilang, kok hancur. Karena tidak membiasakan diri membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam segala keadaan, keadaannya baik atau tidak baik, tetap muji nyembah Tuhan. Ayo perintahkan kepada jiwamu, nanti mulai hari ini dan sampai seterusnya, dalam keadaan aku ada atau nggak ada, dalam keadaan berhasil atau gagal, aku tetap akan memuji dan memuliakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Kenapa toh kok butuh perisai iman? Orang-orang, saya katakan bahwa orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh memang gak ada hubungannya sama iman, saudara. Iman itu timbul dari apa toh? Dari semua yang kita perkatakan. Makanya tadi saya bilang, ketika kita ngomong, hidupnya kok makin susah, seluruh aspek tubuh ini akan mempengaruhi toh. Hidup kok kayak begini. Nah itu. Makanya hati-hati sekali. Perisai iman, kita butuh yang namanya itu. Agar supaya apa? Agar supaya ini mulut tidak mengatakan, kok kayak gini, kok makin susah, kok makin gak ada jalan keluar. Nah, butuh perisai iman. Agar supaya ketika kita dipertontonkan dengan kesukaran, mulutnya itu gak ada kesempatan untuk ngomong yang negatif itu. Begitu ada kesukaran di depan, sudah tahu. Semua baik. Mungkin waktu mengangkat tangan begini, waktu nyanyi semua baik, nangis gitu ya, gak apa-apa. Karena engkau sedang membangun dirimu sendiri. Yang membangkitkan kita, ya kita. Bukan orang lain. Jangan minta orang lain membangkitkan kita. Jangan minta pendeta membangkitkan kita. Kita, saudara, yang membangkitkan. Masih ada orang komen sama saya, Bu, tolong doakan saya supaya saya nggak kepahitan. Dengar baik, kepahitan itu bukan untuk didoakan. Anda yang harus berkeputusan. Kalau sudah tahu bahwa kepahitan itu melemahkan tubuh, kepahitan itu bikin kita menjadi sakit, kepahitan itu bikin kita nggak bisa doa, ya sudah, berarti lepaskan itu kepahitan. Bukan doa orang lain, saudara. Kita sendiri yang harus membangkitkan itu. Amin. Ya, saya tahu loh. Ini Anda yang ikut live, sampahnya dibuang. Kalau pengen doamu powerful, sampahnya dibuang. Roh Kudus lagi ngingetin nama demi nama di hati kamu untuk kamu lepaskan pengampunan. Jangan pahit sama mertua. Jangan pahit sama mertua. Saya tahu itu hidupnya nggak enak. Saya tahu itu nggak nyaman berselisih dengan mertua. Jangan pahit. Amin. Berusahalah, saudara. Anda yang harus berusaha. Ya. Dan ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan sih. Nih. Firman Tuhan. Ketopong keselamatan dan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa janganlah kamu khawatir, maka katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak perlu khawatir. Dia adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kan lagi mendeklarasikan firman Tuhan.
Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyediakan bagiku. Ini kita lagi memperkatakan firman Tuhan. Itu kan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Itu kan ada itu Mazmur 23. Diperkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Dia gembalaku. Itu memperkatakan firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Makanya seperti tadi yang saya saksikan tadi itu, ketika orang berusaha kirim saya serangan iblis berupa nggak tahu lah ya, itu tenung atau teluh atau apa, nggak ngerti saya nggak tahu jenis-jenisnya kayak begitu. Begitu tubuh saya ada yang aneh, saya tahu bahwa saya harus berdoa. Ketika saya lagi berdoa berbahasa roh, saya sedang menggunakan ketopong keselamatan. Saya sedang menggunakan pedang roh. Waktu saya lagi berbahasa roh, saya menggunakan ketopong keselamatan. Saya sedang memegang pedang roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, hei engkau iblis, aku perintahkan engkau mundur sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Gak lama kemudian, langsung lepas, saudara. Saya bisa ngelihat kok itu yang ngirim siapa. Damai sejahtera. Ini, saudara, makanya gunakan firman Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan itu serangannya besar, saudara. Jadi hamba Tuhan itu gak enak. Jadi orang kayak saya itu gak enak, saudara. Serangannya tuh besar. Jangan dipikir banyakan orang itu tuh suka merendahkan hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh gak gampang, saudara. Serangannya tuh banyak. Apalagi kalau saya habis pelayanan pelepasan begitu. Aduh. Serangannya adalah orang-orang yang bertalian darah dengan saya. Dengan keluarga saya sendiri. Makanya perlu yang namanya ketopong keselamatan, ya. Dalam ayat yang terakhir, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Nih lihat loh, ya, lihat. Dibaca, makanya saudara dibaca firman Tuhannya, lihat. Berdoalah setiap waktu di dalam apa? Di dalam roh. Kebanyakan kita tuh doa tuh nggak ngerti Tuhan tuh ada atau enggak. Tahu-tahu udah langsung doa aja, Tuhan tolong Tuhan berkati saya, lindungi saya, sertai saya. Ini bukan doa, ini nyuruh, saudara. Dalam segala keadaan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh, hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman itu tuh menimbulkan apa toh? Menimbulkan rasa ketenangan, damai sejahtera. Kita mau di jalan, di mobil, di mana? Mau kerja, mau apa? Doa, saudara, doa. Nyembah Tuhan. Jangan gosip. Nah ya, ibu kalau lagi nganterin anak sekolah, jangan gosip. Bawa headset, dengerin YouTube, dengerin khotbah. Ketemu sama orang tuh ngobrol yang baik. Kalau udah mulai julid, udah mulai ngomongin orang, direm mulutnya. Saya pun kalau ketemu dengan teman-teman saya, kalau udah mulai kasak-kusuk, saya biasanya diem, saudara. Harus jaga hati. Harus dijaga hatinya. Berdoalah setiap waktu. Nyembah Tuhan. Saya pun kalau lagi di mana? Di mobil, atau saya lagi di busway. Saya nggak pernah naik busway. Kalau di kereta gitu ya, di MRT begitu, nyembah Tuhan. Oh yes Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Saya kalau pergi ke Sentul, saya tuh lebih suka kalau naik kereta, saudara. Karena di situ tuh saya tuh bisa duduk sambil nyembah Tuhan, sambil ngeliat sekeliling. Itu waktunya saya tuh untuk memberkati. Makanya kalau misalkan ada pilihan mau naik mobil atau naik kereta, saya biasanya memilih naik kereta. Agar supaya saya itu waktu jalan, saya bisa sambil doa. Ya memang sih agak lelah kalau naik kereta. Kalau naik mobil kan kita tinggal duduk gitu. Tapi terkadang saya pilih untuk naik kereta. Saya naik kereta gitu ya, waktu mau ke Sentul, mau naik menara doa begitu, saya nyembah Tuhan gitu. Ku sembah Kau Tuhan,
Saya percaya pada saat saya menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keberadaan kita itu membuat semuanya aman. Makanya jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun kita tinggal. Jangan keberadaan kita itu jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan keberadaan kita itu menjadi, ada kita kok jadinya ribut sih. Ada kita tuh harusnya terpenuh dengan damai sejahtera. Ya, makanya berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putus untuk segala orang kudus. Amin. Saya selesai, saudara. Jadi pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah kita apa? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan. Layani jiwa-jiwa hidup takut akan Tuhan. Nih 7 hal ini lakukan. Ini sebagai perlengkapan senjata Allah, agar supaya kita bisa melawan kuasa iblis. Amin. Melawan kuasa iblis. Lawan, saudara, lawan. Engkau mengalami apa sekarang ini, saudara? Kita mengalami ketakutankah? Kekhawatirankah? Waktunya praktek, saudara, ya. Waktunya praktek. Sekarang, apa saja sebelum kita doa, dengarkan baik. Ini yang seringkali saya lakukan, saudara. Ini yang seringkali saya lakukan. Setiap kali saya sakit, entah itu karena sakitnya itu demam atau seperti apa, saya tidak gampang untuk minum obat. Karena saya dulu sering ke sakit mental, saya sering minum obat. Itu saya takut untuk mengganggu ginjal saya. Makanya kalau saya sakit, saya itu jarang sekali minum obat. Saya biasanya melatih diri, melatih kepekaan juga, melatih kualitas doa saya juga. Ketika saya lagi demam, ketika saya lagi gak bisa apa-apa, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, biarlah urapan kesembuhan turun atas saya hari ini. Tuhan, Engkau tahu aku lagi demam. Biarlah kuasa kesembuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau demam, aku perintahkan keluar atas tubuhku. Di dalam kuasa darah Yesus, aku perintahkan Kau demam, keluar atas tubuhku. Keluarlah Engkau tuh, keluar, dalam nama Yesus. Setelah itu, saudara, saya muji nyembah Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saya pilih lagu begitu, saudara, ya. Saya terus nyembah Tuhan di worship, sekalipun badannya gak enak, tetap harus nyembah Tuhan. Tetap harus nyembah Tuhan. Habis itu istirahat. Istirahat, jangan buka HP, gak usah ngobrol apa-apa, istirahat. Karena yang namanya tubuh butuh diistirahatkan. Begitu sudah bangun, enak sudah. Badannya udah enak. Latih diri, ya. Latih diri. Sekarang apa yang sedang Anda alami? Coba kita latih diri sekarang. Waktunya kita praktek. Karena firman Tuhan kalau gak dipraktekkan gak akan terjadi apa-apa. Sekarang ini, saudara, yuk kita doa sama-sama, kita nyembah sama-sama. Oh la wala 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 raba ya syek la wala raba. Oh ya la wala 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 wala. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, sewaktu saya nyembah tadi, ada hati yang mau dikeluarkan dari rasa pahit. Anda sedang kepahitan dengan mertua. Anda sedang berusaha mengeluarkan rasa pahit Anda di dalam hati. Anda yang terluka dengan orang tua. Perintahkan tubuh, jiwa, dan rohmu untuk menaruh damai sejahtera di hatimu.
Iblis berusaha untuk mengingatkan luka melalui mertuamu. Waktu nyembah Tuhan, iblis berusaha untuk mengingatkan kau dilukai, kau direndahkan, kau disepelekan dengan mertuamu. Berkati, lepaskan berkat. Sekalipun itu nggak enak memang. Saya tahu bahwa kita tuh susah untuk menyebutkan nama pada waktu kita dilukai. Saya tahu itu susah. Tapi saudara dengar baik, kuasa Tuhan sedang dicurahkan. Anda yang sangat kepahitan sekarang ini, Anda penuh dengan pahit pagi hari ini. Hola wala wala raba ya shikala wala raba. Hambamu melepaskan damai sejahtera ya Tuhan. Hambamu melepaskan damai sejahtera ya Tuhan. Menetap atas hati anak-anakmu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pengampunan, kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah turun. Anda harus berusaha. Sebutin namanya saudara. Sebutin namanya. Roh Kudus lagi kerja. Ayo sekarang gerak di mulutnya gerakin. Perintahkan jiwamu, perintahkan tubuhmu. Sebutin namanya. Sebutin ya, sebutin. Anda punya konflik dengan siapa saja, sebutin namanya. Saya tahu itu nggak enak. Sebutin. Korala rabaya shikala wala 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 raba. Oh la wala 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 shikala wala wala rabaya rala rabaya shikala raba. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jangan kecewa dengan pasangan. Sekalipun keadaan perekonomianmu lagi gak baik, jangan kecewa dengan pasangan. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan yang baru. Tuhan, aku minta kasih yang baru. Kami mau ada perubahan dalam keluargaku ya Tuhan. Minta saudara. Kurala rabaya shikala wala wala. Kasih pasangan, kasih. Lepaskan berkat buat pasangan. Urara raba shikala rabaya rala raba. Hola wala wala rabaya shikala rabala raba. Ingat betul, lawan kita bukan manusia. Ingat itu. Hola wala wala rabaya shikala wala wala ra. Segala spirit kebencian di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rala rabaya shala wala 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 raba. Ola wala 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 rabaya shikala wala 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 wala. Tuhan Yesus, berikan kasih-Mu Tuhan. Lepaskan kasih-Mu ya Tuhan. Korala wala 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 rabaya shikala rabala raba. Oh ya wala 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 wala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ada kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Ada kuasa yang mengikat atas tubuh kita, yaitu pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih. Terimalah berkat saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memenuhi kita semua, melingkupi kita semua. Ada covering Tuhan, ada tudung Tuhan. Ada bagi kami, keluarga kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Kekuatan Tuhan turun atas setiap kami. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami memberkati 1 Agustus 2024. Terima kasih, kami perkatakan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Hari ini adalah hari kesembuhan, hari ucapan syukur, hari yang berlimpah dengan damai sejahtera. Tuhan, kami memberkati hari ini 1 Agustus 2024 sebagai hari yang diberkati Tuhan. Kami akan penuh dengan sukacita. Kami akan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan di cover sama Tuhan dengan kuasa darahnya. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang baru. Yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pimpinan Tuhan ada bagi kami. Keluarga kami diberkati, keluar masuk kami diberkati, pekerjaan bisnis usaha kami diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah. Amin. Selesai saudara, selamat beraktivitas. Kita ketemu besok pagi ya di saat teduh. Tuhan Yesus berkati, shalom.